Lina adalah seorang mahasiswi semester 5 di salah satu kampus ternama di Jogja. Setiap pagi, saat berangkat menuju kampus menggunakan mobil sedan putih mewahnya, dia harus melewati jalan protokol di tengah kota dan hanya melewati beberapa lampu merah saja untuk sampai di kampusnya. Karena memang pavilion yang dia tempati tak jauh dari lokasi kampusnya. Di suatu pagi yang mendung, saat berangkat menuju kampus dengan menaiki mobilnya, Lina berhenti untuk menunggu lampu merah terakhir sebelum sampai di kampus. Dari bahu jalan, dari samping kanan mobilnya, ia melihat seorang anak kecil yang membawa keranjang tenteng warna biru yang berisikan bermacam snack atau cemilan mendekat ke arahnya. Dengan raut muka yang polos dan rambut yang sedikit warna kemerahan seperti sering terkena sinar matahari, anak itu mulai mengetuk kaca pintu mobil Lina. Seketika Lina pun membuka setengah dari kaca mobilnya, dan sesaat kemudian anak itu mulai menawarkan berbagai macam camilan itu kepada Lina. Dengan tersenyum, Lina menanyakan berapa harga tiap bungkus camilan itu kepada anak tersebut. 5.000 kak, ucap anak itu. Lina bergegas mengambil salah satu uang pecahan 20.000 rupiah yang memang selalu dia sediakan di dashboard mobilnya. Beli satu ya dek, yang itu, ucap Lina sambil menunjuk salah satu camilan yang Lina maksud, dan sambil memberikan uang 20.000 tersebut kepada anak itu. Setelah mengambilkan camilan yang dimaksud Lina, anak itu berniat memberikan kembalian uang untuk Lina. Namun Lina menolak dan malah mengatakan kembalian itu untuk tambahan modal anak itu saja. Meskipun tak seberapa, semoga sedikit bisa membantu, pikir Lina. Adek kok jam segini malah jualan? Emang gak sekolah ya? Ucap Lina. Tidak kak, jawab anak itu. Lanjut anak itu, semenjak pandemi, ia sudah tak lagi melanjutkan sekolahnya karena keadaan ekonomi keluarga yang sudah tidak mendukung. Dan semenjak pandemi juga, orang tuanya dirumahkan dari proyek kerjanya. Dan semenjak saat itu juga, orang tuanya tidak mempunyai penghasilan tetap. Lina terdiam sesaat dan sambil tersenyum mengatakan kepada anak itu, "Semangat ya dek, pasti nanti bisa sekolah lagi kok," ucap Lina. Beberapa saat kemudian, lampu merah berubah menjadi warna hijau, pertanda Lina harus kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berterima kasih, anak itu pamit kepada Lina dan kembali menepi di bahu jalan untuk menunggu lampu merah berikutnya, di mana ia akan menjajakan jualannya lagi. Lina kembali menutup kaca pintu mobilnya dan tak terasa saat itu juga ia mulai meneteskan sedikit air mata sedihnya. Ia merasa bersyukur masih bisa menempuh pendidikan meski di masa sulit seperti ini. Namun kondisi berbeda harus dialami oleh anak itu yang harus mengorbankan pendidikannya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi keluarga dengan cara berjualan di jalanan. Secara perlahan, Lina pun mulai menjalankan mobilnya, melanjutkan perjalanan menuju ke kampusnya.